Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Setelah VF5, VinFast akan menghadirkan satu model lagi di Indonesia. Jadi mereka total akan membawa dua mobil listriknya ke tanah air. Dan yang satu lagi adalah di sebelah saya ini, VinFast VF E34. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa spesifikasinya, dan apa saja kelebihan dari mobil ini? Ikuti terus videonya. VF E34 dia memiliki dimensi panjang 4,3 meter, dia masuk ke dalam segmen SUV dan siap bersaing dengan para rivalnya seperti BYD Dolphin, kemudian juga MG ZS EV, tapi dia memiliki range harga yang sebenarnya lebih menarik. Tapi perlu diingat, VinFast menghadirkan semua mobil itu dalam skema rental baterai. Jadi 320 juta sampai 350 juta rupiah, tapi Anda harus menyisihkan sedikit uang Anda lagi 1 juta rupiah kalau tidak salah. Memang VinFast itu belum mengumumkan skema resmi dari rental baterai tersebut. Tapi kami sudah ngobrol-ngobrol dengan salah satu sales, mereka menyebutkan bahwa nantinya baterai dari VinFast itu akan sistem rental per 1 bulan atau 3.000 km itu sekitar 1 juta rupiah cost-nya. Oke, kita langsung saja lihat mobilnya. Seperti ini tampilan dari VF E34. Untuk bagian depan bisa dilihat, ini bahasa desain dari VinFast. Kemarin kami sudah review juga VF5, tampilan depannya mirip. Mobil ini juga seperti ini tampilannya, jadi ada lampu yang menyambung dari bagian kiri ke bagian kanan dan terdapat logo di bagian sini, V. Kemudian bagian bawahnya bumpernya seperti ini, terdapat aksen hitam, dan secara overall ini adalah sebuah SUV yang cukup sporty ya. Kemudian bagian samping bisa lihat ini ada over fender dan velg. Ini ternyata diameter cukup besar, berukuran ring 18 dibalut dengan ban 215/45 ring 18. Sekarang kita lihat ke bagian balik kap motor listriknya. Nah, langsung terlihat ada kontrol unitnya. Dan VF E34 ini hadir dalam satu varian saja di Indonesia, motor listriknya seperti ini. Dan motor listriknya mampu menghasilkan tenaga sebesar 143 horsepower serta torsi 242 Nm. Didukung oleh baterai berkapasitas 41,9 kWh dan jarak tempuh terjauhnya diklaim mencapai 320 km serta berpenggerak roda depan. Dan untuk bagian belakang bisa dilihat seperti ini tampilannya, lampunya sudah LED full dan ya sama ya dengan mode-mode VinFast lainnya, dia menyambung. Jadi bahasa desainnya tuh seperti ini memang VinFast. Kemudian VF E34, ini VF E34 atau VF34 ya? Yang benar adalah VF E34, ini kayaknya salah tulis untuk plat nomornya, karena nggak ada mode VinFast yang bernama VF34. Kemudian kaca dia belum dilengkapi dengan elemen pemanas, ada wiper. Sekarang kita lihat bagian bagasi, sudah power back door, sudah elektrik ini mekanisme pembukaannya. Dan bagasinya seperti ini cukup luas untuk sebuah SUV berukuran panjang 4,3 meter. Sekarang kita lihat bagian balik ininya, tidak ada ban serep dan ada charger, portable charger. Kemudian ini mestinya kayaknya ada partisinya ya, tapi belum disertakan pada mobil display kali ini. Oke, sekarang kita lihat ke bagian interiornya. Dan sekarang saya sudah berada di baris kedua dari VF E34. Yang langsung terasa adalah jok belakangnya keras.
Semoga bagian depannya nggak kayak gini. Tapi ya nggak apa-apa sih. Ini material joknya ini dia menggunakan bahan fabric. Kemudian untuk joknya sendiri ini untuk tingkat kerubahannya apa bisa diatur? Coba ya kita lihat. Dia bisa 60-40. Wah, hanya ada satu pengaturan saja. Tapi nggak apa-apa karena secara kapasitas ini ternyata cukup luas untuk SUV berukuran 4,3 meter. Bisa dilihat ini posisi berkendara saya, tinggi saya 177 cm dan bisa dilihat legroom masih sangat lapang. Memang untuk bagian kaki, sanggahan kaki ini tidak terlalu tersangga dengan baik. Headroom masih ada ruang yang cukup memadai. Secara overall duduk di baris keduanya ini cukup menyenangkan untuk VF E34 dibandingkan VF5 yang kemarin kita review. Kemudian di bagian tengah sini terdapat AC, ventilasi AC, ada satu buah dan ada USB Type A di bagian bawah. Kemudian masih ada channel, padahal mobil ini mobil listrik ya, nah masih ada channel kecil di sini. Dan tidak ada armrest di bagian tengahnya ini. Kemudian material ya, plastik keras, tapi ada sedikit sentuhan soft touch di bagian sini nih. Oke, sekarang kita loncat ke balik lingkar kemudinya. Dan sekarang saya sudah berada di balik lingkar kemudinya. Nah, ini baru joknya enak nih bagian depannya nih, nyaman. Jauh lebih nyaman dibandingkan bagian belakang karena dia lebih empuk. Meski untuk joknya memang dia masih seperti ini, masih bucket ya, nggak ada headrest yang terpisah. Kemudian ya nuansanya sebenarnya agak mirip-mirip dengan VF5 ya, dashboardnya, desain dashboard tuh sama seperti ini. Agak monoton tapi nggak apa-apa karena instrumen kasarnya untungnya sudah digital dan dia ukuran cukup besar. Dan untuk sistem entertainmentnya seperti ini, dia dimensi cukup besar dan cukup menarik. Sayangnya nggak bisa dioperasiin karena kita tidak memegang kuncinya saat ini. Kemudian ada 4 buah tombol, hazard. Ini untuk apa ya? Padahal belakang nggak ada defogger, tapi dia ada defogger di sini nih. Seperti untuk bagian depan, kemudian traction control dan ini untuk membuka bagasinya. Nah, terbuka deh. Kemudian tombol power ini untuk menghidupkan mobil. Ada 2 buah USB Type A di bagian sini, di bagian tengah ada penyimpanan saja, tidak ada wire charging. Kemudian ini knop putar P, R, N, D, jadi untuk menjalankan mobil ini, untuk memundurkan, untuk parkir nih menggunakan tuas putar seperti ini. Kemudian ada mode berkendara. Sayang kita nggak bisa tahu mode berkendara ada berapa karena nggak nyala mobilnya. Kemudian handbrake masih manual, belum electric parking brake. Semoga saja mobil ini dilengkapi dengan hill start assist ya. Jadi tidak seperti rivalnya yaitu Citroen isi3 yang dia menggunakan handbrake seperti ini tapi dia tidak ada hill start assist. Ya, kemudian material sama ya seperti bagian belakang. Dia full plastik keras tapi ada sedikit sentuhan soft touch di bagian sini. Kemudian bagian sini ada tweeter nih kecil, di bagian door trim di tweeternya. Dan bagaimana dengan posisi berkendaranya? Oke, untuk jok dia bisa diatur tinggi rendah, sandaran dan maju mundurnya cukup leluasa. Dan apakah dia sudah dilengkapi dengan pengaturan setir secara tilt dan teleskopik? Mari kita lihat. Tilt bisa, wih bisa teleskopik, wih enak loh posisi setirnya. Wah, ergonomis ini hitungannya, enak posisi berkendaranya. Cuman ini tuasnya materialnya kurang solid rasanya ya. Bisa dilihat, ini kayak mobil tahun 2000-an awal gitu. Tuas sen dan juga tuas wiper ini agak kurang sebanding dengan teknologi yang dimiliki mobil ini, bisa dilihat. Kemudian setir dia dilengkapi dengan berbagai tombol, bagian kiri untuk mengatur sistem entertainmentnya, untuk seperti untuk MID dan ini untuk sistem entertainment, dan dia dilengkapi dengan cruise control, ada rest, set, kemudian ada voice command dan juga ini untuk mengangkat telepon ketika terhubung dengan Bluetooth. Oh ya, untuk bagian lainnya kisi-kisi AC cukup menarik karena dia di sini ada 3 buah kisi-kisi AC dan di bagian tengahnya kosong, ada lagi di bagian kanan. Jadi bagian tengahnya ini nggak ada kisi AC sama sekali. Oh ya, kemudian di bagian tengah ini ada 2 buah cup holder dan ada center console yang cukup luas hitungannya. Kemudian fitur radar. Nah, dia sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring nih. Kelihatan di bagian spionnya.
Dan seperti ini sudah dilengkapi dengan fitur yang cukup lengkap kecuali adaptive cruise control, karena terlihat nih di cruise control dia tidak ada pengaturan untuk mengatur jarak dari adaptive cruise control. Oke, VinFast VF E34 ini nantinya akan memiliki harga estimasi di 300 jutaan rupiah sampai 310 jutaan rupiah, yang artinya dia setara dengan Wuling REV atau Bingo EV yang tipe terendah, yang tipe AC. Ya, semoga saja mobil ini bisa bersaing dengan para rivalnya, karena mengingat dengan estimasi harga tersebut Anda harus mengeluarkan sedikit kocek untuk biaya langganan dari baterainya tersebut per bulan, yaitu 1 juta rupiah. Jadi begitulah hasil first impression kami terhadap VinFast VF E34. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe jika Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodiver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.